Artinya ketika Islam tidak menjadi rahmat, ketika Islam tidak menjadi solusi, ada yang salah dengan cara Anda memahami dan melaksanakan Islam. Dia itu menyebut, kalau saya perpanjang daftar 500 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah, itu akan ada nama Umar bin Khattab. Nah, jadi orang yang buruk masuk ke dalam sistem yang baik, ini jadi baik. Tapi di kita ini orang baik, ketika masuk ke dalam sistem bernegara, jadi buruk. Karena prakteknya, kalau misalkan tadi ya, kalau kita lihat Golkar, PDI, PKS, PAN, P3, itu nggak bisa dibedakan, berlakunya semuanya sama koruptif lagi gitu, bukan baik. Nah, jadi ada problem. Jadi kalau menurut saya mungkin Pancasila ini secara kata-kata gitu ya, secara kata-kata itu bagus. Secara kata-kata itu bagus. Tetapi tetap ada yang hilang. Ada yang hilang itu apa? Karakter. Jadi seolah-olah ada di negara ini ada gini kan, kalau menurut saya ada pemisahan. Jadi orang ini baik ketika dia berada di lingkungan sosial masyarakat, misalnya nggak mau lah mencuri properti dan sebagainya. Itu ada juga yang jahat begitu, tapi kan sebagian orang tidak. Tapi ketika masuk ke dalam kehidupan bernegara, maka suap ini menjadi sesuatu yang sangat lumrah. Ketika itu menjadi sesuatu yang sangat bukan lagi dianggap sebagai keburukan atau kejahatan, tapi sebagai kebaikan. Jadi bagaimana mungkin ada satu negara, kalau menurut saya ya, yang parameternya itu dari semakin hari ini bukan menjadi semakin baik, tapi semakin buruk. Misalnya soal kecurangan pemilu, salah satunya. Ya, kita ini punya pemilu terbaik itu diakui oleh seluruh dunia, itu tahun 55, pemilu yang pertama dilakukan di Indonesia. Itu pemilu terbaik yang pernah dilakukan. Tapi seiring berjalannya waktu, maka pemilu kita itu menjadi semakin amburadul, semakin buruk gitu. Semakin buruk gitu. Nah, jadi kalau menurut saya bukan hanya persoalan, ini pemikiran juga Kak Hanif, perenungan juga, bukan hanya persoalan orang-orang yang tidak baik, tapi barangkali ada kemungkinan juga bahwa memang sistemnya juga yang memang agak kurang baik gitu. Jadi yang membuat orang-orang baik pun kalau masuk ke sana itu dipaksa menjadi agak kurang baik. Gitu. Nah, itu barangkali soal tawa dari. Tadi barangkali terkait masalah bagaimana syariat Islam. Masalah begini, syariat Islam itu salah satunya bicara soal hukum Islam. Nah, kalau kita lihat pengertian hukum misalnya di dalam terminologi bahasa sehari-hari, itu sebetulnya ada pemaknaan. Misalnya yang satu maknanya itu adalah ajaran. Jadi misalnya hukum menutup aurat, atau hukum melaksanakan sholat fardu, atau hukum melarangan memakan daging babi. Nah, itu adalah hukum dalam pengertian ajaran. Jadi tidak butuh negara, karena kita bisa melaksanakan itu, misalnya melaksanakan aurat ini, baik kalau kita ada di negara muslim ataupun di negara non-muslim, ataupun kalaupun kita berada di hutan belantara gitu ya, di tengah lautan dan sebagainya, maka hukum-hukum dalam pengertian ajaran ini bisa kita jalankan. Bisa dijalankan. Nah, yang kedua, hukum dalam pengertian sanksi, misalnya ada hukum kisos, ada hukum jilid, ada hukum rajam dan sebagainya. Itu kan hukum-hukum dalam pengertian sanksi. Nah, hukum dalam pengertian sanksi ini kan tidak bisa berdiri sendiri, karena dia adalah subsistem dari hukum pidana. Jadi kalau pidana tidak menyebut itu, ya tidak bisa dilaksanakan hukum tadi itu. Nah, yang ketiga ini hukum yang kita sebut sebagai hukum positif. Nah, yang tadi itu yang mengatur hubungan sama manusia, mengatur hubungan dengan alam, itu sebagai hukum positif. Nah, undang-undang lah gitu ya kira-kira. Nah, maka tadi berbicara tentang penerapan syariat Islam itu pun, itu kalau menurut saya pemaknaannya itu harus begitu. Jadi kalau misalnya hukum yang berkaitan dengan ajaran, ya orang bisa misalnya seorang muslim ini walaupun dia tinggal di Eropa, di Jepang, di manapun, dia bisa tetap melaksanakan sholat sebanyak apapun yang dia mau. Tidak makan daging babi gitu dan sebagainya. Nah, tapi yang kita butuhkan dalam konteks penerapan syariat Islam itu hukum dalam pengertian hukum positif. Misalnya mengatur soal sumber daya alam, tentang distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam dan sebagainya. Nah, jadi kembali ke tadi, kalau menurut saya, kalau syariat Islam itu ditafsirkan secara luas seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai ini, yaitu mengatur semua aspek, maka itu harus tetap relevan walaupun di zaman
sekarang ini zaman modern, asal pengertian hukumnya adalah tadi pengertian hukum yang luas dan komprehensif. Baik. Itu barangkali sebagai tambahan. Silakan Kang Opi, barangkali mau menambahkan atau menanggapi jawaban dari Kang Japi. Ya tadi waktu bicara ini aneh lah. Tapi terkadang kita sebagai rakyat ya, saya merasanya gini karena saya jadi saya kurang tahu untuk anak. Tapi yang saya pelajari bahwa seorang pemimpin itu lahir dari rakyat. Jadi kondisi seperti apa rakyat nanti akan melahirkan gambaran pemimpinnya itu sama dengan rakyat. Jadi terkadang kita mengkritisi pejabat dan yang lainnya lupa mengkritisi diri kita sendiri. Artinya gini, seburuk apapun pejabat itu lahir dari rakyat, lahir dari rakyat. Bukan menciptakan robot menjadi seorang pemimpin, kan bukan ya. Tapi seorang pejabat itu dipilih oleh rakyat. Itu terlepas dari sistemnya seperti apa. Yang pasti berarti seorang pemimpin baik berarti gambaran dari masyarakat yang baik. Itu sejarahnya seperti itu. Jadi kalau ada pemimpin yang dalam tanda kutip dianggap tidak baik, berarti itu gambaran masyarakatnya tidak baik. Iya. Jadi kita sebagai masyarakat pertama ya kalau mau mengkritisi pemerintah dan yang lainnya ya silakan bagian dari kebebasan. Tapi di sisi lain kita sebagai masyarakat bahwa pemimpin itu lahir dari kita. Betul. Ketika lahir dari kita berarti yang salah itu pemimpinnya apa kita? Sepakat, betul yang salah. Artinya bahwa sebaik apapun pemimpin itu lahir dari, sejelek apapun pemimpin itu sama lahir dari mayoritas masyarakat yang ya, artinya kita sebagai masyarakat ya karena secara pribadi Betul. secara pribadi saya tidak terlalu terjun dalam dunia pemerintahan gitu kan, tidak terlalu mengamati. Yang menjadi renungan saya pribadi, berarti ketika pemimpinnya belum baik berarti itu gambaran rakyatnya belum baik. Rakyatnya harus banyak-banyak introspeksi diri ya gitu kan. Gini, kalau rakyatnya pintar nanti akan memilih pemimpin yang kalau rakyatnya tidak pintar nanti milihnya yang ada aja gitu. Betul ya. Yang dipimpin oleh sekarang kita introspeksi bahwa kita itu harus baik. Nanti kalau kita ini sudah baik, nanti akan menghasilkan. Seperti ini, negara Muslim di dunia itu sekarang dikritisinya mulai dari tingkat kejahatan. Indonesia itu bagus. Kemudian Pakistan, kemudian negara-negara Afrika sangat itu. Berbeda dengan negara-negara Eropa. Ya. Malah di Jepang itu kan penjara itu sudah mulai disewa-sewakan kepada swasta gitu karena sudah tidak ada orang yang Masuk penjara gitu. Itu artinya itu bagian dari kita harus introspeksi. Oh, kenapa negara-negara yang dalam tanda kutip non-Muslim Iya. kemudian rakyatnya bisa Sejahtera gitu ya. kemudian bisa tertib, teratur dan yang lainnya. Saya kemarin lihat video orang Jepang itu ratusan orang bahkan ribuan orang ngantri itu rapihnya loh, ada ribuan orang. Berarti itu apa? Sikap masyarakat. Ya. Sikap masyarakat. Berarti masyarakat yang terdidik secara ilmu pengetahuan, terdidik secara moral, secara etika dan makanya di satu sisi ya pemimpin itu pasti ada yang baik dan ada yang tidak. Tapi kita sebagai masyarakat harus introspeksi bahwa pemimpin yang menjadi pemimpin itu lahir dari rahim. Ya. Makanya sekarang negara-negara Islam itu negara-negara yang mayoritas Muslim itu dikritis. Mohon maaf, yang dulu Indonesia itu menjadi mayoritas Muslim. Sekarang kan bergeser dari Pakistan. Ya. Dan Pakistan, Indonesia, kemudian India itu Islamnya juga banyak kan 200 jutaan. Tapi dikritisinya sikapnya secara Moralnya gitu. pengetahuan
kemudian secara moral juga tuh sangat kita sangat lihat banyak kenapa Islam itu sekarang bisa jadi mundur seperti itu, padahal dulu mempunyai peradaban yang sangat luar biasa. Nah, makanya berawal dari ilmu pengetahuan kita itu supaya diperbaiki dan yang lainnya, nanti akan melahirkan generasi pemimpin yang baik. Jadi kita introspeksi, kita pengetahuan diperbaiki secara kalau hubungan dengan kesehatan kita menjadi orang yang sehat, karena negara yang baik itu pertama pintar, dua sehat. Jadi tanpa itu susah. Makanya sekarang ada program makan gizi MBG. Setuju, karena gini, secara pribadi saya setuju. Kenapa? Karena konteks Quran itu kan makanlah makanan yang halal dan thayyib. Thayyib itu apa kan? Kata para ulama, thayyib itu adalah satu makanan yang menurut kesehatan baik. Berarti makanan apa? Makanan yang bergizi. Makanya Prabowo ini, mohon maaf, sangat cinta terhadap Islam kan. Jadi Prabowo itu mengamalkan ayat Quran tadi. Dulu mirizkillahi halal thayyibah. Jadi Pak Prabowo ini sedang mengamalkan ayat itu. Jadi makanlah makanan yang halal dan bergizi. Makanya kita lupa sebagai orang tua bahwa yang dibutuhkan anak itu pertama pendidikan, kemudian makanan yang sehat. Dengan pendidikan yang bagus, makanan yang sehat, nanti akan menghasilkan kualitas manusia yang baik. Akan menghasilkan kualitas manusia yang baik. Makanya kalau sekarang ada makan MBG, makan bergizi gratis. Itu bagian dari mengamalkan satu ayat yang ada di dalamnya. Nah, karena orang tua terkadang lupa. Mohon maaf ya, apalagi orang tua di Indonesia itu kan dikritisi. Orang tua sekarang itu lebih baik beli rokok daripada beli anak. Makanya saya pribadi tidak merokok. Itu bagian dari menjaga kesehatannya, betul sekali. Sangat dikritisi, apalagi sekarang. Di zaman sekarang teknologi. Orang tua, baik bapaknya atau ibunya, itu lebih baik beli kuota daripada beli makan yang bergizi. Makanya kenapa negara turun? Nah, itu bagian dari syariat Islam itu kan. Nah, saya mau kritisi tadi gitu ya. Ya, silakan Jafi. Saya mau kritisi. Jadi kalau bicara soal makan bergizi itu pasti tidak akan ada satu orang pun yang tidak sepakat. Jadi baik Muslim ataupun Muslim, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu pasti semua pasti akan sepakat bahwa seorang anak ini harus mendapatkan gizi yang baik. Gizi yang baik, itu pasti sepakat lah itu semua. Nah, tapi problemnya caranya kayak ini yang menjadi masalah, caranya. Jadi tadi misalnya saya tidak sepakat kalau caranya itu adalah dengan diberi ikan, gitu kan, harusnya diberi pancing, atau misalnya lebih baiknya diberi kolam. Dan kalau diberi ikan ini kan ini mendidik yang tidak baik. Nanti orang harusnya masyarakat desa itu di Prabowo itu harusnya menciptakan lapangan kerja supaya orang-orang tua ini bisa dapat pekerjaan. Kemudian dengan itu kalau dia punya uang nggak usah terdidik, dia pasti akan beli makanan yang bergizi untuk anak-anaknya. Nah, tapi kalau tadi misalnya dengan cara diberikannya ini kan pasti akan mengorbankan yang lain. Nah, contoh tadi misalnya soal rokok itu. Jadi kenapa misalkan saya rokok, Pak Kiai tidak merokok? Saya merokok. Karena saya sadar, karena rokok ini menciptakan puluhan juta lapangan kerja. Jadi banyak kan dari beli petani rokok. Itu ada berapa juta petani rokok, plus dikalikan dengan keluarganya. Itu kan lapangan pekerjaan. Kemudian misalnya tadi ada bandar, gitu, pengepul, pedagang dan sebagainya. Kemudian ada industri rokok. Nah, dari sana di industri rokok ini juga kan dia punya banyak keluarga apa. Kemudian ada jalur distribusi ke sana gitu kan, ke distributor, ke pedagang besar dan sebagainya sampai ke warung-warung. Jadi rokok ini menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, mudah-mudahan dari situ gitu kan, orang punya pekerjaan, ya mereka punya penghasilan dan punya daya beli, bisa memberikan makanan yang bergizi. Nah, kemudian tadi saya ingin komentar sedikit soal tadi. Betul bahwa kita tidak menyalahkan siapapun soal presiden misalnya. Kenapa yang terpilih itu Jokowi? Ya karena masyarakatnya menginginkan Jokowi. Kalau misalkan Prabowo, ya karena masyarakatnya menginginkan
Prabowo. Tetapi ingat bahwa inilah salah satu resiko yang disebut dengan demokrasi itu. Demokrasi itu secara teori, kenapa kita memilih demokrasi atau dunia ini memilih demokrasi? Karena demokrasi itu secara teori adalah proses seleksi alam. Artinya melalui pemilihan ini, secara teori itu akan terpilih orang-orang yang terbaik. Tetapi faktanya tidak seperti itu. Jadi antara teori dan fakta ini kan ada kesenjangan, kan? Itu tidak selamanya. Kalau mungkin di negara-negara maju, di mana orang yang sudah tidak lagi misalnya bisa disuap dengan 25.000, 30.000 dan sebagainya, mungkin yang dikatakan proses pemilihan yang fair, dan lain sebagainya itu bisa berjalan baik. Tetapi di kita ini kan penuh dengan manipulasi dan lain sebagainya, sehingga Amplop. nah, tadi itu ya, memang betul. Asal ada amplop dia saya pilih gitu kan. Orang Indonesia gitu. Dan demokrasi ini menjadi alat kejahatan, menjadi alat kecurangan. Kenapa? Karena masyarakatnya yang masih dalam posisi ini. Jadi kalau berbicara soal tadi misalnya, apakah masyarakatnya dulu harus baik, kemudian nanti akan melahirkan pemimpin yang baik, atau sebaliknya pemimpin yang baik yang kemudian harus menciptakan Masyarakat yang baik. Kalau saya lebih memilih teori yang kedua. Karena apa? Karena contoh yang pernah diberikan oleh Rasul itu, dulu Rasul ini lahir di tengah masyarakat yang luar biasa jahiliyah, tapi kemudian Rasul berhasil menciptakan masyarakat yang baik gitu ya, yang mengubah ini karena proses atau karena kepemimpinan yang baik. Itu barangkali tambahannya. Ya, siap. Berapa menit Bang Roni? 40. Oke, baik teman-teman. Itu dia podcast Islam dan Negara kita dengan tema pelaksanaan syariat Islam sebagai solusi hidup dunia dan akhirat. Jadi masih mau pakai negara NKRI dengan penerapan syariat Pancasilanya yang sudah berjalan 80 tahun dan sudah kita rasakan hasilnya bersama-sama, atau mau pakai negara Islam yang menerapkan syariat Islam dan sudah pernah dibuktikan juga keberhasilannya oleh baginda Nabi Muhammad, terus dilanjutkan oleh Palahura Pak Urosiding gitu ya. Silahkan teman-teman renungkan baik-baik. Terakhir nih, Kang Zaki dan Kang Opi, sebelum saya tutup, barangkali ada closing statement sepatah dua patah kata sesuai dengan tema kita kali ini. Silahkan, Kang Opi dilanjutkan. Iya. Mata uang dan ini masyarakat sebagian di Indonesia itu kemudian ada yang tapi ya dalam prakteknya tetap pakai atau mata uang. Ini dalam sejarahnya mata uang dinar dan dirham itu bukan hasil karya. Ya. Artinya sebelum zaman Nabi itu dinar dan dirham itu Sudah berlaku gitu ya. Bahkan dinar dan dirham itu adalah produk bangsa Romawi. Ya. Dirham bangsa. Jadi dinar itu mata uang yang digunakan orang Romawi, Eropa dan segala macam. Kemudian dinar itu yang digunakan bangsa Persia, Iran kalau sekarang. Ya, artinya Nabi itu nanti kan menyesuaikan karena dinar dan dirham itu ada. Kalau zaman sekarang nanti menjadi investasi yang bahannya dari emas atau secara umum emas. Artinya mata uang dinar dan dirham itu bukan hasil karya, tapi sebelumnya sudah. Kemudian setelahnya generasi kemudian bikin mata uang koin dinar dan dirham, kemudian ada yang bertulis sampah atau kemudian bergerak menjadi sekarang kalau zaman sekarang setelah perang kemudian menjadi bahkan generasi sebelumnya menjadi uang kertas, dan itu bagian dari perkembangan ekonomi. Kemudian apakah sekarang Harus dikembalikan? apakah mata uang itu tidak syariah ya? Karena itu sangat dilindungi oleh negara, undang-undang tentang mata uang. Contoh gini, uang kertas itu sekarang kan ada orang yang mengetahui tentang
uang kertas itu kalau tidak disahkan oleh negara itu bukan mata uang. Coba gini, saya punya uang 100.000, kalau disobek itu menjadi 50.000. Enggak, menjadi sobek yang tidak laku. Itu kalau tanpa undang-undang itu nggak laku. Itu kalau transaksi jadi riba. Jadi riba kalau transaksi. Nah, berkat ada undang-undang negara yang melindungi hak-hak masyarakatnya. Jadi ada undang-undang yang merupakan sistem mengatur ekonomi Islam, kemudian itu menjadi sah, menjadi alat transaksi. Kemudian sekarang berkembang lagi ada koin. Ya, uang digital. Tantangan bagi kita. Jangan gini, orang punya inovasi, kemudian kita salah. Dan segala macam. Tanpa kita punya inovasi. Gitu. Iya, betul. Ada orang yang inovasi, kita tidak bisa apa-apa, biasanya menyalahkan. Biasa aja. Makanya kita menjadi orang Muslim yang berada di, ya, kita harus membawa perubahan secara politik, secara budaya, secara ekonomi dan segala macam. Jangan sampai orang Islam itu jadi pengguna. Jadi konsumen ya. Di konsumen. Mohon maaf, ini podcast tayangnya di mana, Kak? Di YouTube. Ya. Itu produk siapa? Iya, betul. Ya. Jadi jangan sampai orang Islam itu menjadi menjadi pemakai. Objek ya. Jadi objek. Jadi kita harus berpikir bagaimana orang Islam itu bisa memakai dalam segala aspek kehidupan bangsa. Jadi pencipta gitu. Jadi pencipta. Jadi jangan sampai orang menciptakan sesuatu dengan kita tidak bisa apa-apa, hanya bisa menyalahkan. Itu kan jadi merusak paradigma Islam sendiri. Makanya dari sekarang Islam itu ya diserang besar-besar. Kenapa? Karena tidak bisa membawa perubahan. Tidak bisa membawa perubahan secara dunia. Sekarang yang internet bukan orang Islam. Kemudian media sosial bukan orang Islam. Kemudian yang jadi pertanyaan, rebahan kayaknya. Betul. Ini kritik bagi diri kita. Ya, betul. Jangan sampai yang mayoritas Islam itu kan secara populasi kurang lebih di dunia ini dengan populasi manusia kurang lebih. Jadi betapa Islam. Tinggal bagaimana Islam kemudian bisa menguasai tatanan. Jangan sampai tadi kemudian rebahan dan segala macam. Karena ada yang mengkritisi Nabi Nuh gitu. Yang mengkritisi. Kenapa Nabi Nuh itu? Ini yang mengkritisi ya. Kenapa Nabi Nuh itu istrinya tidak? Karena katanya Nabi Nuh itu tidak fokus memperbaiki, tapi fokus memperbaiki ibadahnya sendiri. Kenapa Fir'aun punya istrinya cantik, nurut sama Fir'aun? Karena sangat dimuliakan oleh Fir'aun. Itu kan bagian dari kritik. Iya, setuju. Itu bagian dari kritik. Makanya kita tadi hal-hal yang kalau sekarang apakah kembali ke macam justru kita harus bisa mengubah tatanan ini, membawa perubahan yang lebih baik, bahwa Islam itu dulu jangan sampai gini. Terkadang orang bangga terhadap kejayaan zaman dulu. Yang jadi pertanyaan, kamu ini di mana? Kamu ini di mana? Sudah membawa perubahan seperti apa? Makanya kalau sekarang ya yang berlaku di Indonesia atau di dunia ya, uang kertas makan uang kertas. Para ulama pun sekarang, kalau dulu zakat itu kan emas perak, sekarang ada zakat mata uang. Uang kertas itu berarti betapa hukum fikih ya hubungannya nanti betapa fleksibel. Makanya Bapak bisa dengan akal kalau sekarang kan, tinggal transfer loh. Uang fisik tidak ada. Mama, kalau di rest area itu uang kertas itu tidak berlaku. Sekarang itu banyak pesantren yang di dalamnya itu tidak berlaku, sudah pakai Indomie. Berarti betapa bisa bisa mengikuti perubahan. Makanya apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam, alal aqil ayyari faqih zaman. Bagi orang yang berakalnya baik itu nanti akan mengikuti zaman seperti apa. Jangan jumud Kang ya gitu. Jadi ini salah
orang lain membawa perubahan, Iya. kita nggak bisa apa-apa, salah, haram, segala macam, repot. Jadi repot juga. Iya, betul. Kalau punya paradigma yang seperti itu, makanya kita menjadi nikmat yang besar dilahirkan di negara ini karena punya sistem yang sudah bagus yang menyatukan. Mohon maaf ya, Eropa itu sukunya sama, katanya sukunya. Kemudian agamanya tidak terlalu banyak atau sukunya tidak terlalu banyak. Negaranya beda-beda menjadi banyak. Di Eropa itu ada negara yang jumlah penduduknya hanya 400.000. Hanya 400. Ada yang 40 hektar, Vatikan. Itu betapa orang itu sangat egois. Jadi merasa hebat bikin negara sendiri, melakukan sporadis dan macam. Dan di Eropa itu kan negara-negara itu penduduknya kecil dibandingkan dengan Indonesia yang 280 juta itu pulaunya banyak, pulau besarnya banyak, agamanya banyak, Sukunya banyak gitu kan. bukan hanya agama, kepercayaan juga banyak. Itu yang penting berada di negara Indonesia, kemudian kita disuruh hidup berdampingan. Dan itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita ini diberikan oleh Allah di tempat yang rumah tinggal kita. Contoh tadi, saya itu suka ngobrol sama orang yang dekat, ngobrol sama yang nganggur juga, ngobrol sama pengusaha. Kalau ngobrol sama yang ngobrolnya gini, "Mas, susah mencari uang." Oh ini kalau ngomong sama pengusaha sekarang susah yang salah siapa kan? Iya. Yang gak nyari kerja kan. Di satu sisi orang yang nganggur susah cari Kerja. Di sisi lain banyak pengusaha yang susah mencari pekerja. Itu yang salahnya di mana coba itu? Jadi makanya orang-orang hebat itu di antara doa Nabi sangat menghindari orang yang malas. Sangat menghindari orang. Makanya jangan sampai kita pribadi kita ini malas kemudian tidak bekerja menyalahkan orang lain gitu. Padahal yang salah bukan orang lain tapi kitanya yang malas gitu kan. Makanya di antara doa itu adalah menghindari orang-orang yang malas. Kemudian tadi ada tentang persatuan ketika di Indonesia dianggap tidak bersatu. Bersatunya umat Islam itu pernah didoakan oleh Nabi dan tidak dijawab. Berarti orang Islam itu di dunia ini tidak akan bersatu. Tidak akan bersatu. Karena itu adalah doa Nabi yang tidak dijawab. Nabi berdoa inginnya semua umat manusia yang Islam itu Disatukan gitu. Kalau saya bukan begitu, jadi mungkin tapi tidak dijawab oleh Allah. Dan artinya gini, ketika Nabi mustajab doa, tapi oleh Allah itu ada doa yang tidak diijabah. Ini kata para ulama. Di antara doa yang tidak diijabahnya adalah Nabi menginginkan persatuan umat Islam sampai sekarang. Ya, maksudnya kalau soal tidak dijabat saya sepakat. Tapi maksudnya bukan, kalau menurut saya, maksudnya bukan kalau tidak menginginkan, itu diserahkan kepada Umat Islam itu sendiri. Kalau kalian ingin bersatu ya bersatu, kalau ya enggak ya sampai kapanpun enggak gitu. Jadi kan kalau misalkan ya sepakat, kalau misalkan tidak dijawab oleh itu sepakat. Jadi kalau menurut saya maknanya, kalau menurut saya itu diserahkan kepada Umat Islam. itu sendiri. Kalau kalian mau bersatu buat silakan, kalau enggak juga ya terserah. Faktanya tidak. Faktanya enggak, kalau faktanya bergantung kepada sejarah. Tadi kalau misalkan sejarahnya kan pernah bersatu dan pernah juga tidak bersatu. Kalau pernah coba gini, di zaman Khulafaur Rasyidin, kalau berbicara Khulafaur Rasyidin kan agak sensitif kan. Sayyidina Utsman itu meninggalnya bagaimana? Dibunuh oleh separat pasukan. Sayyidina Ali meninggalnya apa? Dibunuh juga. Itu menunjukkan bahwa di zaman Khulafaur Rasyidin pun memang sudah tidak ada. Artinya bahwa ini adalah doa yang tidak menjabat. Kira-kira. Iya, sepakat. Tapi kalau menurut saya kembali itu artinya bukan menutup kemungkinan. Kemungkinannya masih ada, tapi diserahkan. Bukan intervensi Allah gitu, maksudnya begitu.
Jadi seperti begini. Ya Nabi juga inginnya kan semua orang itu masuk Islam. Ya. Tapi Allah juga kan tidak meng-ACC itu, katakanlah begitu. Nah, tapi artinya tidak menutup kemungkinan, artinya bisa saja kalau memang manusianya menginginkan, jadi tidak melarang gitu. Jadi kalau umat Islam ingin bersatu juga tidak, cuma bukan karena intervensi dari Allah gitu. Tiba-tiba semua orang diberi hidayah, selesai. Nah, tadi saya ingin komentar sedikit soal mata uang itu. Jadi kalau menurut saya, yang dikatakan syariat Islam ini bahkan bukannya soal mata uang, itu hampir seluruh aspek. Jadi seluruh aspek, misalnya begini, bahkan Rasul itu lahir di dalam masyarakat Mekah. Nah, kita tidak bisa membayangkan masyarakat itu masyarakat yang tidak ada atau apa yang kosong. Pasti di sana itu sudah ada aturan-aturan, termasuk aturan syariat ya, misalnya soal nikah, soal waris, soal dan sebagainya. Jadi Islam ini kan semuanya mengadopsi, bukannya soal urusan mata uang saja, termasuk dalam hal-hal yang tadi. Cuma Islam ini kemudian memberi opsi yang lebih baik, itu dengan reformasi, misalkan soal hukum waris, soal hukum nikah dan sebagainya. Tapi di masyarakat juga pun itu sudah ada sebetulnya pada awalnya. Nah, kemudian yang kedua saya tertarik juga. Jadi ini kalau ngobrol ini harusnya panjang ya, betul. Panjang karena memang temanya. Jadi dulu itu di zaman awal peradaban, kita bicara soal peradaban manusia, bukannya peradaban Islam. Dulu itu revolusi besar dunia ini dipimpin oleh Islam. Itu kan semua ya di dalam filsafat, dalam sains, dalam teknologi. Nah, sementara terakhir ini 5 revolusi besar itu semua terjadi di luar Islam. Jadi dari mulai revolusi industri, kemudian revolusi elektromagnetik, gitu kan, sampai kepada revolusi teknologi revolusi sosial media, teknologi digital, sampai kepada revolusi luar angkasa. Ini semua terjadi di luar Islam. Nah, itu saya sepakat. Nah, tapi problemnya kemudian nanti tadi kan masyarakat ini tadi soal Eropa. Kenapa Eropa yang satu bangsa itu kemudian terpecah belah menjadi banyak bangsa? Ini juga perlu diskusi yang sangat panjang. Karena menurut saya salah satunya adalah karena dihapuskannya kekhalifahan Kristen. Itu salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perpecahan luar biasa di Eropa. Karena sebelumnya Eropa itu pernah bersatu di bawah satu naungan agama. Nah, ini yang berbeda misalnya dengan Cina yang selama 2200 tahun terakhir tidak pernah terpecah menjadi berbagai macam bangsa. Nah, jadi di Islam pun itu sama. Jadi kenapa Islam kemudian terpecah belah menjadi walaupun etnisnya ada banyak juga. Ada Arab, ada Persia, ada Asia dan sebagainya. Itu karena istilahnya sistem hidup Pak. Jadi saya terlepas tadi saya sepakat soal bahwa dalam praktek sistem hidup ini tidak mulus rahayu ya, tidak, tapi banyak liku-liku dan sebagainya, seperti tadi ceritakan dari mulai peristiwa Karbala dan lain sebagainya sampai kemudian ke sininya. Tapi saya tetap berpendapat bahwa sistem khilafah ini luar biasa penting karena itu menjadi salah satu yang bisa menyatukan umat Islam tadi secara walaupun nanti tadi tidak bisa itu kemudian terjadi melalui intervensi Tuhan langsung gitu, tapi harus atas dasar keinginan dari umat Islam itu sendiri. Ya, karena tadi diminta closing statement jadi kepanjangan juga sebenarnya. Jadi closing statement ya, kalau saya begini, ini saya mungkin menyarankan ya kepada semua muslim, baik yang muslim ataupun yang non muslim dan bangsa, yang penting kita punya pikiran yang terbuka gitu. Kita siap untuk menerima gagasan baru, pemikiran baru dan sebagainya secara kritis. Itu saja barangkali pesannya, karena hanya dengan pemikiran yang terbuka inilah maka opsi-opsi yang lebih baik itu bisa kita jejaki gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita dicumur kepada hal-hal yang sudah ada saja, kemudian tidak melakukan perbaikan. Itu saja barangkali. Ya, silakan Kang Opi closing statementnya nih. Kalau kita mau menjadi masyarakat yang baik, pertama pendidikan baik, harus. Oke, siap. Terima kasih Kang Opi dan Kang Jaki sudah menemani podcast kita kali ini. Ya, itu dia teman-teman. Semoga kita selalu istiqomah dalam menyuarakan dan memperjuangkan Islam atau sistem Islam, sistem
agar segera diwujudkan menjadi satu-satunya sistem yang mengatur manusia juga seluruh makhluk demi kebaikan manusia juga seluruh makhluk tersebut. Sebagaimana tujuan Allah menurunkan Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam gitu. Bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh alam. Artinya ketika Islam tidak menjadi rahmat, ketika Islam tidak menjadi solusi, ada yang salah dengan cara Anda memahami dan melaksanakan Islam. Saya Gibran, sampai jumpa di acara Ngopi JMO lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Kak. Nuhun pisan. Sampai